Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali sama saya masih di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang di mana komitmen pemerintah yang ingin menuntaskan guru honorer atau komitmen pemerintah yang ingin menuntaskan honorer di berbagai bidang atau di berbagai instansi. Dan batasnya tahun 2024 ini ya sampai Desember nanti berdasarkan Undang-Undang nomor 20 salah tahun 2023. Selamat tinggal P3K. Nah, bagi teman-teman yang tidak sempat menjadi P3K di tahun ini, kita tunggu regulasinya seperti apa di tahun yang akan datang. Mungkin ketika ganti presiden, ganti menteri, biasanya kebijakan juga akan berbeda. Ya, selamat tinggal P3K, di mana Menpan RB, Pak Menpan RB tegaskan bahwa tenaga honorer kategori ini dicoret dari pengangkatan P3K. Kategori yang seperti apa yang tidak bakal diangkat menjadi P3K ya. Selamat tinggal P3K untuk guru-guru honorer yang tidak termasuk yang masuk dalam kategori ini akan dicoret namanya untuk menjadi P3K. Yang seperti apa kategorinya? Oke, kita lanjut. Nah, dikutip dari Klik Pendidikan yang nanti akan saya padukan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang nanti akan saya coba tampilkan ya. Di tahun 2024 ini bahwa pemerintah Indonesia seperti yang di samping, pemerintah Indonesia bersiap untuk melakukan penataan ulang terhadap tenaga honorer ya, dengan berbagai ketentuan baru yang harus dipenuhi. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 66 Undang-Undang ASN ya. Nanti akan saya coba tampilkan pasal 66 di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, bahwa seluruh penataan ini diharapkan rampung ya sebelum bulan Desember tahun 2024 ini. Nanti semua penataan honorer diharapkan rampung di bulan Desember tahun 2024 ini berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Namun tidak semua tenaga honorer berkesempatan diangkat menjadi P3K. Nah, kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa tenaga honorer tidak diangkat menjadi P3K, karena ada beberapa ketentuan ya. Bahwa Menpan RB menegaskan bahwa semua tenaga honorer yang ingin menjadi P3K harus melalui seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini. Nah, Pak Menpan RB menegaskan bahwa harus ada seleksi, walaupun mungkin itu formalitas. Pernah di videonya ketika beliau rapat di DPR bahwa itu hanya formalitas. Semua honorer akan diangkat menjadi P3K. Akan tetapi honorer yang tidak memenuhi kriteria akan dicoret. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa mengikuti seleksi ASN untuk P3K ya. Yang pertama, data mereka harus terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, harus terverifikasi dan harus tervalidasi ya. Hingga kini sebanyak ada sekitar 1.788.851 tenaga honorer yang telah terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Ada 1.700.000 sekian yang udah terverifikasi oleh BKN. Yang tidak terverifikasi, maka mohon maaf, selamat tinggal P3K. Berarti Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk menjadi pegawai P3K. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi yang bisa mengikuti seleksi tersebut. Jadi nanti ada beberapa kualifikasinya yang tidak bisa memenuhi, maka mohon maaf, selamat tinggal P3K. Oke.
Yang seperti apa? Adapun kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K nih, honorer tapi nggak bisa diangkat menjadi P3K. Kenapa? Karena yang pertama, datanya tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi oleh BKN. Jadi data tenaga honorer yang tidak masuk verifikasi, yang tidak masuk validasi, maka mohon maaf tidak diangkat untuk menjadi P3K. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Nah, tenaga honorer yang sudah tidak aktif selama 3 bulan, ya ingat 3 bulan. 3 bulan tidak aktif berturut-turut, ya tidak memiliki harapan untuk menjadi P3K. Makanya coba teman-teman yang honorer silakan dicek apakah datanya tervalidasi atau terverifikasi atau tidak. Kemudian pastikan aktif, ya, jangan sampai tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, ya, telah memasuki batas usia pensiun, ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, ya. Batas usia pensiun ditetapkan 58 untuk jabatan non manajerial dan 60 tahun untuk jabatan manajerial. Ini tertuang dalam pasal 55, ya, di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang keempat, ada catatan pelanggaran disiplin, ya. Tenaga honorer yang memiliki catatan pelanggaran disiplin menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Nah, itu empat catatan yang akan mungkin namanya akan dicoret, tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Yang pertama, tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Yang kedua, tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memasuki usia pensiun, yaitu 60 dan 58 tahun. Yang keempat, ada catatan pelanggaran disiplin. Maka itu namanya akan dicoret untuk diangkat menjadi P3K. Oke. Menpan RB berjanji akan menyesuaikan penataan honorer K2 nih selama data mereka telah terverifikasi oleh BKN, ya. Anggota Komisi 2 DPR Junimar Girsang, ya, juga mengusulkan agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut bisa diangkat menjadi P3K tanpa harus mengikuti seleksi CASN 2024. Nah, sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K. Nah, mudah-mudahan ini terrealisasi. Tanpa syarat, hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama 5 tahun tanpa putus, ya. Ungkap Junimart usai memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor regional 6 BKN Medan pada 1 Desember 2023 itu. Jadi buat honorer yang memang datanya terverifikasi dan 5 tahun berturut-turut, ya, tanpa putus, itu diangkat secara otomatis untuk menjadi P3K, ya. Nah, itulah beberapa catatan bagi teman-teman. Silakan dicek lagi apakah namanya terverifikasi atau tidak, apakah namanya tervalidasi atau tidak. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Nah, untuk undang-undang masih kita lihat tadi undang-undang nomor, nah nih undang-undangnya nomor pasal 55, ya, bahwa batasan usia pensiun itu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, ya. 50 tahun, 58 tahun bagi pejabat administrasi. Nah, 68 dan 58 dan 60 ini ada di pasal 55 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Sedangkan yang pasal 66-nya tadi saya akan coba tunjukkan. Nah, ini bahwa pegawai ASN lainnya wajib diselesaikan penataannya di Desember tahun 2024. Nah, ya. Jadi Undang-Undang nomor 55 dan Undang-Undang pasalnya nomor 66. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.